Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Melani Gitania, NIM 1817041070, absen 34. Adapun submateri yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu deskripsi bisnis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek operasional, yang keempat aspek manajemen, yang kelima aspek rencana pengembangan usaha, yang keenam aspek teknologi, yang ketujuh aspek keuangan, dan yang terakhir dampak dan resiko. Yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Adapun perusahaan kami beri nama CV Manis Jaya dengan produk keripik buah salak yang kami beri nama Salak Banget, yang beralamat di Jalan Untung Surapati nomor 1B, Amapura, Karangasem, Bali. Bentuk usaha kami yaitu perusahaan komanditer atau CV. Kami memiliki visi dan misi. Visi kami menjadi perusahaan yang unggul dengan produk, kinerja, dan layanan terbaik di Indonesia. Adapun misi kami yang pertama menciptakan produk yang inovatif dan mengutamakan kualitas produk. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kearifan lokal menjadi suatu bisnis yang dapat memberikan manfaat optimum baik bagi perusahaan, karyawan, masyarakat, serta lingkungan dan pihak lainnya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen. Selanjutnya yaitu latar belakang usaha kami. Kabupaten Karangasem memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan, yaitu berupa hasil panen buah salak yang sudah cukup terkenal, memiliki jenis ragam dan juga rasa yang khas. Dari potensi tersebut, kami berencana mengembangkan usaha dalam memproduksi keripik buah salak dan sudah kami beri nama Salak Banget, dimana bahan dasar dari keripik kami ini didatangkan langsung dari petani buah salak lokal di Desa Sibetan, Karangasem. Dan adapun keunikan dari keripik salak kami, yang pertama, keripik salak kami menggunakan buah salak yang berasal dari Desa Sibetan yang sudah terkenal memiliki jenis yang beragam dan juga rasa yang khas. Yang kedua, keripik kami memberikan berbagai pilihan rasa, varian rasa sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, yaitu keripik kami menggunakan bahan yang alami tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan sehingga aman dan baik untuk dikonsumsi berbagai kalangan masyarakat. Dan yang keempat yaitu buah salak masih jarang ditemukan diolah menjadi keripik, sehingga akan menjadi keunikan tersendiri bagi produk kami. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar, kami menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis produk kami. Yang pertama yaitu kekuatan. Di antara beberapa kekuatan yang dimiliki produk kami, salah satunya yaitu produk kami memiliki varian rasa yang dapat menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Dan juga bahan dasar dari produk kami merupakan buah salak lokal yang kami dapatkan langsung dari petani lokal di Desa Sibetan, Karangasem yang sudah terkenal memiliki jenis beragam dan juga rasa yang khas, sehingga dapat menjadi kekuatan dari produk kami. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, di mana produk kami menggunakan bahan dasar buah salak yang tentu akan bergantung pada musim. Jadi ketika bukan musimnya, harga salak dapat cenderung mahal, sehingga akan mempengaruhi biaya produksi produk kami. Yang kedua yaitu proses produksi pada keripik terbilang cukup panjang. Dan yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu masih jarangnya ditemukan produk yang serupa, kemudian bahan baku produk mudah didapatkan, di mana lokasi sumber bahan baku dengan lokasi usaha kami terbilang cukup dekat. Dan yang ketiga, produk makanan ringan seperti keripik ini sangat digemari banyak orang, sehingga akan menjadi peluang bagi usaha kami. Yang terakhir adalah ancaman atau threat.
di mana akan muncul pesaing baru ke depannya yang dengan produk yang serupa. Kemudian banyaknya usaha keripik, baik dari keripik buah, sayur ataupun dari bahan lainnya yang menjadi pesaing kami, sehingga juga menjadi ancaman bagi usaha kami. Selanjutnya yaitu analisis marketing mix 7P. Yang pertama, produk. Usaha kami memproduksi makanan ringan yaitu keripik dari buah salak yang berasal dari Desa Sibatan Karangasem. Kemudian keripik kami ini diinovasikan menjadi beberapa pilihan rasa sehingga dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Dan keripik salak ini juga dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu price. Harga yang telah kami tentukan sudah menyesuaikan dengan kondisi pasar serta dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan harga yang kami tentukan yaitu sebesar 13.000 per pieces dengan ukuran 250 gram. Yang selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Kami menggunakan dua metode, yaitu metode promosi secara offline dan online. Pada secara offline kami mempromosikan dengan memasarkan ke toko-toko terdekat, minimarket ataupun tempat-tempat wisata yang dapat dijual sebagai oleh-oleh khas Karangasem. Kemudian melalui penyebaran brosur dan pamflet. Yang kedua, secara online kami pasarkan melalui media online, media sosial ataupun platform e-commerce, sehingga dapat memperluas pemasaran dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang ketiga yaitu place. Lokasi usaha kami terletak di Kota Amlapura, di mana pemilihan lokasi ini karena lokasinya cukup strategis, di mana Kota Amlapura merupakan pusat dari Kabupaten Karangasem, tentunya akan sering dikunjungi masyarakat dan berbagai aktivitas baik itu perdagangan, perekonomian Karangasem tentu akan lebih banyak terpusat di Kota Amlapura, sehingga sangat memudahkan bagi kami untuk memasarkan produk kami agar lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu people, di mana pelaku dalam usaha ini tentu kami sebagai pelaku usaha sendiri, kemudian petani sebagai pemasok dari bahan dasar produk kami yaitu buah salak, kemudian masyarakat sebagai konsumen, serta pihak lainnya yang mendukung kegiatan operasional perusahaan kami. Nah, selanjutnya proses, yaitu dalam prosesnya tentu kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen serta menyajikan produk dan menjamin kualitas produk tetap terjaga, aman, tidak rusak sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir yaitu physical evidence, di mana sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, sehingga untuk menarik konsumen kami menggunakan kemasan yang menarik, praktis dan modern dengan menggunakan standing pouch. Standing pouch, di mana harga dari standing pouch ini pun juga terbilang cukup ekonomis, sehingga sangat bagus untuk dijadikan kemasan dari produk kami. Selanjutnya yaitu aspek operasional. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi usaha kami terletak di Kota Amlapura dan lokasi sumber bahan baku kami yaitu terletak di Desa Sibatan Karangasem, di mana jarak antara lokasi sumber bahan baku dengan lokasi usaha terbilang cukup dekat, yaitu dalam jangka waktu 24 sampai 30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan beroda 4. Akses dari lokasi sumber bahan baku dan ke lokasi usaha juga sangat sudah bagus, sehingga memudahkan dalam pendistribusian sumber bahan baku ke lokasi usaha. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama praproduksi, proses produksi, pengemasan, dan pendistribusian.
Yang pertama, praproduksi, di mana kami menyiapkan alat dan bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua, setelah melalui praproduksi tentu akan memasuki proses produksi, di mana di sini terdiri dari tahapan pembuatan keripik salak itu sendiri. Setelah jadi, keripik salak akan melalui proses pengemasan. Kemasan yang kami gunakan yaitu standing pouch. Setelah dikemas, maka akan selanjutnya menuju proses pendistribusian, di mana kami mendistribusikannya dengan memasarkan di toko-toko terdekat, minimarket ataupun supermarket atau tempat-tempat wisata di sekitaran lokasi usaha, serta memasarkannya melalui media atau platform media sosial atau platform e-commerce untuk memasarkan secara online agar pemasaran lebih luas lagi. Adapun kapasitas produksi dari keripik salak ini, kami menargetkan produksi sebanyak 50 pieces per harinya dan sebanyak 18.250 pieces per tahunnya. Jumlah ini dapat berubah tergantung dengan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu aspek manajemen, di mana kami menggunakan tenaga kerja sebanyak 7 orang yang terdiri dari pimpinan sebanyak 1 orang, kemudian departemen operasional sebanyak 2 orang, keuangan 1 orang, SDM 1 orang, pemasaran 1 orang, serta kasir sebanyak 1 orang. Adapun setiap divisi memiliki tanggung jawab masing-masing. Pimpinan bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi perusahaan. Yang kedua, departemen operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, departemen keuangan berkaitan dengan keuangan perusahaan seperti pengeluaran ataupun pemasukan perusahaan. Departemen SDM bertanggung jawab yang berkaitan dengan SDM itu sendiri. Kemudian departemen pemasaran bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dari perusahaan, dan kasir bertanggung jawab atas penjualan serta pembayaran dan pelayanan konsumen, dan juga berkoordinasi dengan departemen keuangan terkait dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Adapun strategi yang kami gunakan dalam mengembangkan usaha kami ke depannya, yang pertama yaitu mengembangkan pasar dari sisi produk dengan cara menambah variasi produk ataupun menambah kategori produk, misalnya dengan menambah varian produk seperti menciptakan produk kue atau manisan dari buah salak. Dan yang kedua yaitu mengembangkan pasar dari sistem penjualannya, dimana dengan memperluas jaringan pemasaran, misalnya contohnya dengan membuka cabang di kota lain atau mungkin mengekspor produk hingga ke luar negeri. Yang ketiga yaitu mengembangkan pasar melalui sinergisme, dimana dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan ataupun menciptakan produk baru sehingga dapat memperkuat dan menguntungkan perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Adapun teknologi yang kami gunakan dalam perusahaan, yang pertama mesin yang kami gunakan pada saat proses produksi yaitu seperti mesin vacuum fryer, mesin peniris minyak, mesin pengemas keripik, dan peralatan penunjang lainnya dalam proses produksi. Dan juga teknologi yang kami gunakan khususnya untuk memasarkan produk kami yaitu secara online, yaitu melalui website resmi dari perusahaan kami, dan juga melalui platform online misalnya seperti media sosial ataupun e-commerce, sehingga dapat memudahkan kami dalam memasarkan produk. Selanjutnya yaitu aspek keuangan, di mana sumber dana yang kami gunakan yaitu berasal dari modal sendiri dan juga dana dari yang dikumpulkan dari anggota perusahaan yang dialokasikan menjadi modal usaha untuk memenuhi kebutuhan dana dalam melakukan kegiatan usaha.
Selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi dalam setahun, di mana laba yang kami peroleh dari hasil penjualan keripik salak banget ini sebesar 40.862.000 dalam setahunnya, atau setara dengan 3.405.166 rupiah per bulannya, di mana dengan jangka waktu pengembalian dana atau modal dalam kurun waktu 10-11 bulan sesuai dengan perhitungan yang sudah ada di slide. Yaitu aspek dampak dan risiko. Dari adanya usaha ini tentu akan memberi dampak terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, lingkungan ekonomi, di mana dengan adanya usaha ini tentu akan membantu perekonomian petani salak yang merupakan pemasok dari bahan dasar produk kami, yang kemudian membantu perekonomian masyarakat melalui diserapnya tenaga kerja untuk usaha kami. Kemudian membantu perekonomian daerah karena kami menggunakan dan atau memanfaatkan potensi yang ada untuk menjadi suatu bisnis, dan beberapa dampak yang lainnya. Kemudian pada lingkungan sosial budaya, di mana dengan adanya usaha ini tentu dapat menyerap tenaga kerja dan dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan ini akan membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu memperkenalkan potensi daerah. Melalui usaha ini kami memanfaatkan potensi daerah Karangasem sehingga dapat menciptakan produk baru dari potensi yang ada sebagai usaha yang dapat membantu Karangasem dalam memperkenalkan salak Bali lebih luas lagi dengan bentuk yang berbeda dan lebih digemari masyarakat. Selanjutnya yaitu lingkungan fisik dari adanya usaha ini. Pada proses produksi kami tidak menggunakan bahan berbahaya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar, dan juga kami mendukung ada pengurangan penggunaan plastik dengan cara menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, yaitu dengan standing pouch yang dapat didaur ulang kembali sehingga tidak berbahaya dan ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pesaing, di mana tentu ada dalam suatu usaha tentu ada persaingan. Nah, pesaing di sini baik itu pesaing yang baru maupun pesaing yang sudah ada tentu akan memperketat persaingan di pasaran, sehingga kami harus berinovasi ke depannya untuk dapat bertahan di pasaran. Yang terakhir yaitu risiko, di mana risiko di sini ada berupa tantangan dari usaha kami. Yang pertama, produk kami yang belum terkenal. Nah, di awal usaha tentu produk kami belum dikenal masyarakat. Nah, untuk itu kami harus ekstra dan gencar dalam melakukan promosi agar produk kami cepat dikenal masyarakat. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Yang kedua yaitu adanya persaingan. Tentu persaingan baik pesaing lama ataupun baru akan muncul dan menjadi pesaing kami di pasaran. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi kami untuk mengembangkan produk kami sehingga tidak kalah saing dengan produk yang sudah ada. Dan yang seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak sekali jenis ataupun merek produk makanan ringan yang sudah ada di pasaran. Nah, tentu akan menjadikan persaingan semakin ketat di pasaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi kami sebagai pelaku usaha baru. Yang terakhir yaitu hak paten yang mahal. Di awal usaha kami tentu tidak bisa langsung mematenkan produk kami karena mengingat biaya hak paten terbilang cukup mahal, sehingga akan menjadi risiko apabila muncul pesaing yang mirip
dengan produk kami. Dan yang terakhir di sini saya melampirkan gambar-gambar. Yang pertama yaitu desain logo perusahaan kami. Yang kedua yaitu desain dari kemasan kami. Dan yang ketiga yaitu peta lokasi perusahaan usaha kami. Dan yang keempat yaitu foto gambaran produk kami. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.